Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang belajar jadi pemimpin itu belajar melakukan delegasi, ya. Jadi delegasi itu adalah ketika kita bisa share ataupun membagikan gitu ya, apa tugas kita kepada orang lain sehingga esensi menjadi pemimpin itu didapatkan gitu. Jadi dia memimpin orang lain dan dia menyelesaikan sesuatu hal itu melalui orang lain ya. Tapi bukan berarti menjadi pemimpin itu menjadi seperti bos yang hanya menyuruh-nyuruh ya. Jadi pemimpin bukan cuma sekedar menyuruh-nyuruh, tapi dia juga memberikan contoh, dia pun juga kerja keras ya, tapi dia kerja keras emang pada hal-hal yang paling penting, pada hal-hal yang paling bernilai, yang memberikan value paling tinggi untuk timnya, untuk dirinya, dan hal-hal lain yang mungkin nilai pekerjaannya di bawah dari dia akan delegasikan ke orang lain seperti itu. Ya, misalnya contoh saya di kantor itu kan tugas saya menjadi HR manager lah gitu. Ada banyak tugas gitu, misalnya di training gitu. Buat saya di level saya yang paling bernilai itu salah satunya adalah bagaimana membuat training yang bisa berdampak buat karyawan ya. Nah, di hal lain itu kan juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu krusial dan itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Misalnya contoh seperti misalnya administrasi training, undangan training, terus misalnya makanan training, let's say seperti itu. Nah itu saya delegasikan ke orang lain, delegasikan ke tim saya sehingga saya benar-benar bisa fokus terkait konsep, terkait materi, terkait efektivitas training, dan hal-hal lainnya itu dikerjakan oleh orang lain. Hal itu karena kalau kita mau kerjakan semuanya sendiri, itu pasti akan sangat sulit. Itu pasti kita nggak akan ada waktu yang cukup gitu. Tangan kita cuma 2 gitu. Dan kalau perusahaan yang kamu handle besar gitu, atau tugasnya cukup banyak, nggak akan bisa nyelesain sendiri gitu. Ibarat ada makanan, banyak banget, piringnya besar banget. Kalau kamu paksa makan itu semua ke kamu ya, perutmu yang bisa penuh banget, bahkan bisa muntah gitu. Maka dari itu perlu untuk dibagi sama orang lain, perlu didelegasi ke orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu ataupun bagianmu ataupun perusahaanmu itu bisa mencapai produktivitas yang paling tinggi dan kamu bisa mengerjakan hal-hal yang paling penting buat kamu. Ya. Ini saya sharing karena beberapa waktu lalu saya baru baca bukunya, namanya penulis bukunya Lewis Howes ya. Dia nulis buku kalau nggak salah Make Money Easy. Ada bagian tentang chapter mobility your team. Jadi tim itu harus bisa mobile, bisa bergerak, dan dia pas saya baca ternyata dia ngajarin tentang delegasi gitu. Jadi delegasikan kegiatan-kegiatan agar kamu bisa fokus pada hal yang paling penting buat kamu ya. Dan mungkin dulu banget sih pas kuliah itu saya masih inget, saya juga udah belajar sebenarnya dari delegasi ini. Terus saya mulai mendelegasikan ke orang lain. Misalnya contoh dulu saya bikin kayak semacam audiobook motivasi gitu buat buat saya jual, dan akhirnya saya delegasi ke
ke teman saya waktu itu. Saya kasih tambahan duit gitu buat dia ngerjain, dari ngeprint cover, beli DVD, sampai dia ngeburn audio motivasi itu ke dalam CD, nempelin stiker ke CD. Saya udah delegasi, tapi abis itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya leha-leha aja di kos-kosan waktu itu, dan itu kesalahan sih. Delegasi bukan seperti itu seharusnya. Delegasi tadi kan, seharusnya kamu mendelegasikan hal yang penting, mendelegasikan hal yang kurang penting, tapi kamu bisa fokus untuk hal-hal yang paling penting gitu. Seharusnya yang saya lakukan waktu itu, ketika saya udah mendelegasikan hal-hal seperti itu, saya harusnya lebih banyak fokus untuk misalnya ngisi training, misalnya negosiasi training, bikin konsep training misalnya, ataupun explore training lagi, sehingga kedepannya akan lebih banyak training buat saya. Tapi kalau saya malah santai-santai, akhirnya audio motivasi saya waktu itu numpuk dan bingung mau diapain lagi gitu. Jadi tadi ya, delegasi itu membuat kamu bisa fokus pada hal yang paling penting, hal yang paling krusial, yang paling berdampak lah, yang bisa kamu lakukan. Ya, ini saya bikin episode ini juga sebagai reminder ya buat diri saya sendiri untuk terus disiplin, untuk mendelegasikan ke orang lain hal-hal pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Karena terkadang sebagai leader kita terkadang mau menyelesaikan semuanya sendiri, karena kita kayak ngerasa egois, ngerasa ada ego lah dalam diri kita, bahwa cuma kita nih yang bisa ngerjain ini gitu. Orang lain gak bisa ngerjain sesuai dengan kualitas kita, cuma kita sendiri yang bisa, mendingan aku sendiri deh yang ngerjain gitu. Beberapa leader seperti itu gitu. Memang niatnya baik untuk mendapatkan kualitas terbaik, tapi kalau semua dikerjain sendiri, waktumu habis gitu. Kamu gak bisa ngerjain apa-apa. Masa kamu waktunya habis buat hal-hal remeh-temeh gitu. Kamu itu leader, kamu itu harus mengerjakan hal-hal yang paling bernilai, yang paling esensial untuk mendekatkan kamu ataupun perusahaanmu ataupun organisasimu itu mendekati tujuannya. Itu yang paling penting ya. Dan menjadi pemimpin itu emang saya akui tidak mudah gitu. Pasti ada inner conflict dalam diri, ada dalam tanda kutip perang lah dalam diri, di mana dalam hati kecil aku pingin hasil kerja ini sesuai dengan kualitas, tapi di satu sisi ada perasaan aku harus delegasi ke orang lain agar nextnya itu bisa membebaskan waktu aku gitu. Pasti ada pertempuran lah dari dua hal itu. Dan saya pribadi gitu ya, mungkin saya mendapatkan insight dari beberapa bulan ini, karena waktu itu belum ada tim. Selama kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan di kantor gitu, untuk salah satu bagian, di bagian organization development dan talent management. Kalau di bagian training udah ada orangnya, tapi di bagian OD dan TM tadi itu masih belum ada orangnya. Saya ngerjain sendiri, kayak oke, saya ini bisa sesuai dengan kualitas saya hasilnya, tapi di satu sisi gak mungkin saya ngelakuin ini semua gitu. Kalau saya egois ngelakuin ini semua, ya saya akan begini-begini aja gitu. Saya harus punya tim untuk bisa
saya delegasikan untuk bisa mengerjakan, sehingga saya bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih strategik lagi. Saya bisa naik lagi lebih tinggi. Kayak misalnya contoh di kantor, ini mungkin karena contoh pribadi ya, jadi mungkin contohnya terkait dunia HR gitu. Kayak di organization development kan ada, ya salah satunya menghandle struktur organisasi gitu. Kalau saya nggak ada tim atau saya tidak delegasikan, masa saya terus yang ngegambar atau ngebikin struktur organisasi gitu. Mendingan saya lebih fokus diskusi sama user, diskusi sama manajer lain, sama GM ataupun sama direktur untuk bisa menangkap apa harapannya, berdiskusi, menganalisa, sampai akhirnya keluar konsep struktur yang diinginkan. Nah, baru dari situ dari tim saya yang melanjutkan untuk menggambarkan gitu. Jadi itulah pentingnya melakukan delegasi, sehingga saya bisa lebih fokus untuk mengerjakan yang strategik, yang esensial, dan tim saya bisa menyelesaikan hal-hal lainnya gitu. Dan ya itu yang sekarang saya coba remind diri saya terus dan biasakan diri sendiri saya terus untuk percaya sama timmu gitu. Develop timmu untuk kamu bisa mendelegasikan tugas-tugasmu dan kamu bisa fokus pada hal yang lebih krusial gitu. Jadi kayak setiap hari sekarang saya coba memberikan waktu untuk coba bertanya ke diri, mana hal-hal yang perlu saya delegasikan ya, mana yang sebenarnya bisa saya delegasikan. Kalaupun ini belum bisa, gimana biar kedepannya bisa delegasi ke tim saya, biar tim saya bisa menghandle hal ini gitu. Dan saya benar-benar ngehandle yang paling penting dan yang memang mungkin tidak bisa didelegasikan, emang harus saya yang ngerjain gitu. Ya mungkin itu tentang delegasi ya, tentang belajar jadi pemimpin tuh belajar jadi delegasi, belajar mendelegasikan tugas. Ya ini agak sedikit personal buat saya karena ini salah satu kegelisahan saya juga sebagai leader gitu, dan saya paham kamu seorang leader ataupun calon leader pun pasti sering juga merasakan hal yang sama. Tapi ya itulah kenapa kita jadi leader gitu, karena kita tangguh dan kita memang dipercaya untuk bisa melakukan hal itu. Oke. Mungkin itu dulu, dan mungkin ini karena udah cukup panjang ya. Saya coba cek berapa menit nih. Udah 13 menit gitu, gak berasa. Mungkin nanti nextnya saya akan bahas step by stepnya tentang gimana sih cara melakukan delegasi ke orang lain. Nah, gimana? Tadi hari ini mungkin di episode kali ini mungkin kamu lebih apa ya? Mempelajari apa why-nya, kenapa itu penting gitu, dan contoh-contohnya. Terus how-nya gimana cara ngelakuin, nanti di episode selanjutnya saya bahas lebih lanjut. Oke. Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk bisa share ke teman-temanmu juga agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke. Dan kalau kamu mau dengerin berbagai macam playlist episode podcast pengembangan diri lainnya, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.